Cerita dimulai dengan kuliah dari karakter utama yang akan menjadi ilmuwan terkenal setelah menciptakan sistem kecerdasan buatan yang disebut Fajar, yang mampu melakukan sebagian besar pekerjaan repetitif yang dilakukan manusia. Karakter utama menjelaskan bahwa sistem ini akan memungkinkan manusia untuk fokus pada hal-hal penting seperti industri dan perawatan medis, karena kecerdasan buatan ini belum dapat menciptakan sesuatu sendiri. Setelah menyelesaikan kuliahnya, dia pergi, dan para jurnalis berkumpul di sekelilingnya, bertanya apakah sistem ini dapat menyebabkan peningkatan pengangguran. Dia menjawab bahwa sebenarnya sistem ini akan menciptakan lebih banyak peluang kerja, terutama di bidang kecerdasan buatan itu sendiri. Dia juga menjelaskan bahwa sistem ini masih dalam tahap percobaan, tetapi menjanjikan perlindungan penuh terhadap privasi setiap orang yang menggunakannya. Setelah itu, dia mulai mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dan meminta mereka menunggu berita terbaru tentang perkembangan sistem di pasar. Namun, sebelum dia bisa melanjutkan, dia tertembak oleh penembak jitu. Sayangnya, peluru mengenai jantungnya dengan akurasi tinggi, membuatnya jatuh ke tanah dan meninggal di depan mata semua orang. Mereka segera menghubungi polisi dan ambulans. Meskipun beberapa orang mencoba memberikan pertolongan pertama, dia sudah sekarat dan mengungkapkan bahwa cedera ini tidak ada obatnya. Saat dia menutup matanya dan menyadari bahwa ini adalah akhir, dia mulai mendengar suara yang berbicara kepadanya, mengatakan bahwa tubuhnya sedang dibentuk kembali dalam bentuk lain. Sementara itu, dia menyesali satu hal, bahwa dia telah membuang seluruh hidupnya hanya untuk bekerja dan tidak melakukan hal lain. Dia berkata bahwa jika waktu bisa diulang, dia akan hidup dengan kebebasan yang lebih besar. Tetapi pikirannya terputus oleh suara sistem yang memberitahunya bahwa transfer data telah selesai dan dia telah memperoleh keterampilan pengetahuan yang merupakan keterampilan yang menonjol. Dia merasa bingung dan bertanya-tanya siapa yang berbicara kepadanya. Tetapi tidak ada yang menjawab, membuatnya merasa sedih. Kemudian, dia mulai merasakan tetesan air jatuh di atasnya dan tidak memahami bagaimana ini mungkin terjadi, mengingat dia seharusnya sudah mati. Dia mencoba berpikir lebih lanjut dan berspekulasi bahwa dia mungkin berada di rumah sakit, tetapi tubuh bagian bawahnya terasa sangat dingin dan dia tidak mengerti penyebabnya. Dia mencoba bergerak cepat untuk memahami apa yang terjadi padanya, tetapi jatuh ke tanah seperti orang bodoh. Dia terkejut saat menyadari bahwa dia telah berubah menjadi wortel putih raksasa, yang akan kita sebut sebagai Ginger Jenger. Tentu saja, perasaan campur aduk mulai menguasai Ginger yang sedih ini, yang tidak tahu apakah dia harus merasa senang karena mendapatkan kesempatan kedua dalam hidup atau sedih karena kesempatan keduanya hanya berupa wortel yang mungkin akan dimakan oleh seseorang. Karena dia seorang ilmuwan, dia memutuskan untuk menilai situasi ini nanti setelah mengetahui posisi wortel dalam rantai makanan. Begitu dia selesai bertanya, dia melihat munculnya jendela sistem dan tidak memahami siapa yang berbicara. Tetapi dia tahu itu adalah suara yang sama yang berbicara kepadanya setelah kematiannya. Namun, pikirannya terputus sejenak oleh sistem yang meminta namanya. Dia menjawab bahwa dia akan memberi nama sistem kecerdasan buatan, Fajar, karena dia tidak sempat menyelesaikan sistem ini dalam hidupnya yang lalu. Sesaat kemudian, kita melihat sistem, Fajar, mulai bersinar dengan sangat terang sehingga Ginger tidak bisa membuka matanya karena intensitasnya. Dia terus mencoba hingga sistem selesai diprogram setelah beberapa saat dan memberitahu Ginger bahwa sekarang dia dapat memberikan informasi tentang apapun yang ingin dia ketahui. Mendengar hal ini, Ginger sangat senang dan berkata kepada sistem bahwa dia akan memanggilnya Hound dan memperlakukannya seolah-olah dia adalah temannya karena sistem ini benar-benar berguna. Kemudian, sebelum dia bisa bertanya lebih lanjut tentang identitasnya saat ini dan posisinya dalam rantai makanan, sistem memberitahunya bahwa dia hanya wortel yang tidak berguna dan merupakan salah satu makhluk terlemah dalam semua klasifikasi iblis, dan bahkan dia adalah makhluk tipe biasa yang tidak dianggap sebagai jantan atau betina, dan hidupnya sangat menyedihkan. Meskipun begitu, Ginger berusaha mengendalikan emosinya dan bertanya kepada sistem, apakah ada misi yang harus dilakukan seperti halnya dalam dunia manusia. Sistem menjawab bahwa dia tidak perlu melakukan misi dan harus menjalani hidupnya seperti yang dia inginkan. Tentu saja, Ginger sudah terbiasa bekerja berjam-jam dan tidak ingin menjadi pengangguran. Jadi dia mengatakan bahwa dia harus merencanakan masa depannya mulai sekarang agar hidupnya tidak sia-sia. Namun, pikirannya terputus ketika dia menabrak sesuatu sambil berjalan tanpa melihat ke depan dan jatuh ke tanah. Dia sangat bingung saat melihat cahaya terang yang tidak pernah dilihatnya sebelumnya dan lebih aneh lagi. Saat dia melihat ke dalam penghalang itu, dia melihat seorang gadis tidur dan terbang di udara. Dia tidak bisa memahami bagaimana semua hukum fisika bisa rusak seperti itu dan mulai memeriksanya lebih dekat.
Dia semakin terkejut saat memastikan bahwa gadis itu adalah manusia biasa. Dan karena keterkejutannya, dia berbicara dengan suara keras yang membuat gadis itu terbangun. Gadis itu senang karena mendengar suara manusia di dekatnya. Tetapi saat dia melihat ke depan, dia tidak menemukan siapa-siapa selain wortel biasa. Ini membuat gadis itu berlari mendekat, tetapi dia tidak bisa melewati penghalang dan hanya bisa berbicara dengan Ginger. Bertanya bagaimana mungkin ada wortel besar seperti itu, dan bagaimana dia bisa berbicara seperti manusia. Dalam percakapan itu, kita mengetahui bahwa gadis ini adalah salah satu penyihir terkuat yang akan menghancurkan seluruh planet. Tetapi sayangnya, karena Ginger tidak mengetahui hal ini, dia hanya melihatnya sebagai gadis yang baik. Meskipun Ginger hanya wortel kecil yang tidak berguna, gadis itu sangat terkejut karena dia bisa berbicara seperti manusia, yang membuat Ginger merasa senang dan puas karena dia menyukai pujian dan itu meningkatkan kepercayaan dirinya, meskipun dia hanya wortel kecil. Ginger kemudian mulai berpikir sendiri, merasa tidak mengerti mengapa ada gadis yang tidur di tengah hutan dan lebih aneh lagi. Meskipun dia sangat baik dalam berbicara dengannya, saat gadis itu terbangun, dia menganggapnya sebagai tekanan gelap dan kuat. Selain itu, jika dia benar-benar baik, siapa yang akan mengurungnya dalam penghalang kuat seperti itu? Namun, tampaknya kebaikan gadis itu mulai membuat Ginger merasa sedih dan merasa bahwa dia mungkin telah dibohongi oleh seseorang yang berada di dalam penghalang dan pasti orang itu juga terkurung dan membutuhkan seseorang untuk menggantikan posisinya. Ginger kemudian keluar dari pikirannya dan bertanya kepada gadis itu siapa dia dan mengapa dia terkurung dalam penghalang untuk memastikan teorinya. Gadis itu mencoba mengingat alasan keberadaannya tetapi tidak bisa. Membuatnya mulai menangis dan mengatakan bahwa namanya Raya, dan dia tidak bisa mengingat apapun selain itu meskipun telah berusaha keras. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia telah terkurung selama bertahun-tahun dan tidak tahu sudah berapa lama dia berada dalam keadaan ini, tetapi dia ingin Ginger membantunya keluar. Sementara Raya meminta Ginger untuk membantunya keluar dari tempat itu karena dia sudah lelah, Ginger mulai melihat kenyataan tentangnya tetapi tidak tahu mengapa dia melihat hal tersebut. Raya kemudian mengatakan bahwa jika Ginger membantunya keluar dari penghalang, dia akan melakukan apapun yang diinginkannya. Tampaknya Raya tidak menyadari bahwa Ginger hanyalah wortel sedih yang tidak memiliki keinginan. Ginger kemudian tersadar dari visinya dan merasa seperti dia sedang bermimpi saat sadar, tidak memahami apa yang terjadi. Namun, Raya masuk dan memberitahunya bahwa apa yang dia rasakan adalah hal yang wajar karena dia sangat dekat dengan penghalang dan energinya masih lemah. Sementara dia berbicara, Ginger merasa seperti ilmuwan dalam dirinya bangkit dan ingin mengetahui apa yang dia lihat karena dia suka mengetahui segala sesuatu di mana saja. Dia kemudian bertanya kepada sistem, apakah dia bisa menghancurkan penghalang itu. Sistem menjawab bahwa ia tidak tahu karena belum memeriksa penghalang tersebut. Oleh karena itu, sistem meminta Ginger untuk meletakkan tangannya pada penghalang dan menggunakan keterampilan pengetahuan. Setelah itu, setelah beberapa analisis dari sistem menjelaskan kepada Ginger bahwa penghalang itu kuat dan hanya bisa dihancurkan jika ia meningkatkan wilayah rohaninya. Namun, sistem dapat membuat pengganti sementara untuk Raya. Ginger merasa heran dan bertanya apa itu pengganti dan apa fungsinya. Sistem menjelaskan bahwa pengganti ini dapat digunakan untuk mengeluarkan Raya dari penghalang. Tetapi karena pengganti ini mengkonsumsi energi spiritual, itu akan menarik energi dari Ginger sendiri. Selain itu, setelah gadis itu keluar dari penghalang, dia akan menjadi pelayan Ginger, yang berarti dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan tetapi tidak bisa menolak perintah Ginger. Sementara Ginger berbicara dengan sistem yang terlibat, Raya merasa bingung dan mencoba menenangkan Ginger, bertanya mengapa dia berbicara dengan angin. Ginger mengatakan padanya untuk tidak memikirkan hal itu dan fokus pada hal penting. Begitu Ginger mengatakan bahwa Raya akan keluar tetapi akan menjadi pelayan, Raya langsung setuju. Ginger kemudian mencoba mengatakan padanya untuk berpikir terlebih dahulu, karena dia mungkin akan menjadi sesuatu yang buruk atau semacamnya. Raya menjawab bahwa dia tidak masalah dan siap untuk memenuhi semua perintahnya, karena meskipun Ginger mungkin buruk, dia hanyalah wortel pada akhirnya. Ginger setuju untuk mengeluarkannya, tetapi mengatakan padanya untuk fokus karena ada beberapa syarat. Syarat pertama adalah dia harus mendengarkan perintahnya dengan tepat karena dia kehilangan ingatannya saat ini. Syarat kedua adalah dia hanya bisa keluar dari penghalang 1 jam setiap hari. Tetapi Ginger dapat memperpanjang waktu tersebut seiring dengan peningkatan kekuatan spiritualnya. Syarat terakhir adalah dia harus menghormati dirinya di depan orang lain, dan tidak membuat wajah yang tidak menyenangkan agar tidak salah paham. Raya setuju dengan syarat-syarat ini, dan Ginger meminta sistem untuk segera memulai proses. Kita melihat sistem Sound mulai membuat boneka aneh yang mirip dengan robot. Setelah itu,
Proses pertukaran dimulai untuk memindahkan baik boneka maupun Raya ke tempat yang berbeda secepat mungkin. Beberapa detik kemudian, kita melihat boneka masuk ke dalam penghalang tempat Raya berada dan Raya diusir keluar. Sistem memberitahu Ginger bahwa dia memiliki 1 jam dari sekarang. Tentu saja, Raya sangat senang karena akhirnya keluar dari penghalang setelah bertahun-tahun dan mencoba untuk berterima kasih kepada Ginger. Tetapi dia mendapati Ginger sedang terbaring di tanah, hampir mati. Raya menjerit ketakutan karena tidak tahu bagaimana mengatasi situasi tersebut. Sementara itu, kita melihat efek keluarnya Raya dari penghalang pada orang-orang di hutan, yang sangat tegang saat mereka melihat aura seseorang yang sangat kuat di sekitar penghalang penyihir. Kita kembali kepada Ginger yang sedang mengalami kesulitan, dan meskipun Raya memanggilnya, dia tidak menjawab sama sekali. Raya kemudian merasa sangat khawatir dan berkata bahwa dia semakin merosot. Ginger menjawab bahwa dia yakin bisa melewati krisis ini dan dia percaya akan hal itu. Dia kemudian bertanya kepada sistem bagaimana cara memulihkan vitalitasnya. Sistem menjawab bahwa yang perlu dia lakukan hanyalah menanamkan dirinya di tanah. Ginger merasa heran dan merasa sistem berbohong padanya karena dia tidak ingat metode ilmiah seperti itu dari hidupnya sebelumnya. Sistem menjelaskan bahwa tanah di dunia ini mengandung energi spiritual dan setelah menanam dirinya di tanah, dia bisa menyerapnya serta menyerap air menggunakan keterampilan penyerapannya. Sementara itu, Raya yang khawatir merasa bahwa Ginger mungkin mulai meracau dan berbicara sendiri. Sistem melanjutkan bahwa jika Ginger ingin berbicara secara ilmiah, energi spiritual yang diperoleh dari keterampilan penyerapannya bisa diubah menjadi energi vital dan mengembalikannya seperti semula. Ginger menjawab bahwa semua ini masih terdengar seperti omong kosong, tetapi dia akan mendengarkan karena dia tidak memiliki solusi lain. Sebelum dia memanggil Raya dan meminta bantuannya, dia membantunya menanam dirinya di tanah, yang membuatnya terkejut. Dia bertanya apakah cara menanam yang dia bicarakan itu benar-benar cukup untuk membuatnya mendapatkan kembali vitalitasnya. Ketika dia memberitahunya tentang energi spiritual, dia sangat senang dan berkata bahwa dia tidak perlu menanam dirinya sendiri karena dia akan memberinya energi spiritual. Ini karena dia telah mengisi energinya secara tidak sadar selama ini, dan meskipun dia terus menggunakannya selama setahun penuh, itu tidak akan habis. Dia senang mendengarnya dan berterima kasih atas tawarannya. Dia berkata bahwa dia setuju dan siap untuk proses transfer tersebut. Namun, ternyata ini adalah satu-satunya cara untuk mentransfer energi spiritual yang diketahui oleh Raya. Saat proses transfer selesai, dia menahannya dengan kuat dan berkata bahwa dia merasa seperti orang baru karena jumlah energi yang dia terima jauh lebih banyak daripada yang dimilikinya sebelumnya. Tapi setelah semangat awalnya mereda, dia mulai ingat bahwa dia hanyalah sebuah akar yang tidak berguna, yang membuatnya merasa tertekan. Dia berkata bahwa memulihkan vitalitasnya sebenarnya tidak berguna karena dia hanya sayuran. Di tengah tindakannya, sistem itu tertawa keras padanya. Tetapi ketika Dao mendekatinya, dia mengubah ucapannya dengan cepat dan menjelaskan bahwa dia tidak sedang membicarakannya. Sementara itu, Raya mengatakan bahwa efek kegilaan masih menguasai Dao yang berbicara sendiri. Namun, pikirannya terputus oleh suara Dao yang memintanya untuk berkonsentrasi padanya sebentar karena dia masih perlu menanam dirinya sendiri karena dia haus dan ingin minum. Raya setuju dan berkata bahwa dia akan membuatkan lubang terbesar di seluruh Mesir untuknya. Dan memang, dia mengisi energinya di tangannya dan menatap tanah di depan Dao yang berdiri dan berkata bahwa dia berharap tidak pernah meminta apapun darinya. Karena mantranya sangat kuat dan menyebabkan ledakan besar di tengah hutan, seolah-olah pemimpin Korea Utara telah meledakkan bom nuklirnya. Dengan menyebarnya debu dan efek ledakan itu, sisa-sisa suku di hutan melihatnya. Kita melihat seseorang berbicara kepada pemimpin sukunya dengan takut-takut, mengatakan bahwa ada suara keras datang dari arah hutan rahasia, dan bahwa semua binatang iblis dan hewan lainnya melarikan diri dari sana dalam ketakutan. Pemimpin itu menjawab bahwa dia memang merasakan hilangnya aura kuat yang ada di hutan rahasia, tetapi dia tidak tahu bahwa entitas yang keluar akan segera menggunakan kekuatannya. Lalu dia berteriak dan menyuruh pengikutnya memberitahu seluruh suku untuk bersiap-siap meninggalkan tempat itu, karena situasinya bisa menjadi berbahaya bagi mereka. Sementara itu, Raya sedang memeriksa Dao setelah dia masuk ke dalam lubang. Ternyata lubangnya agak dangkal karena Raya menggali dengan sembrono. Dao mengatakan bahwa dia akan menanam dirinya sendiri, dan tidak akan meminta bantuannya lagi, karena dia takut padanya setelah insiden itu. Dia melihat bahwa tidak ada orang waras yang akan membuat lubang sebesar itu, hanya untuk menanam akar kecil seperti dirinya. Sambil menggali tempat untuk menanam dirinya, dia berpikir bahwa dia takut melepaskan kekuatannya setelah melihat jumlah kehancuran yang bisa dia sebabkan.
Setelah dia benar-benar menanam dirinya, dia memanggil Ra'ia dan berkata bahwa dia bisa turun sekarang dan menunggunya di bawah jika dia mau. Ra'ia segera turun dan mulai bertanya dengan penuh semangat, apakah kemampuan penyerapannya benar-benar berhasil. Dia menjawab bahwa dia harus berkonsentrasi karena jika gagal, dia akan membuatnya menjadi kentang goreng. Dalam hitungan detik, dia berteriak dengan keras mengucapkan kata untuk mengaktifkan kemampuannya. Yang mengejutkan, begitu dia selesai mengucapkan kata itu, vitalitasnya kembali seperti semula dan energinya terisi penuh dalam beberapa detik. Ra'ia lebih terkejut lagi ketika melihat bahwa setelah kekuatannya kembali, ukurannya juga bertambah dan menjadi lebih besar dari sebelumnya. Ternyata, Ra'ia bukanlah penyihir tetapi lebih mirip kelinci yang suka makan wortel. Ketika Dao meminta bantuannya karena dia tidak tahu cara keluar, Ra'ia mengatakan bahwa dia sangat berpengalaman dalam menarik wortel dari tanah. Ra'ia berhasil menariknya dalam hitungan detik, dan mereka berjalan menjauh dari tempat itu. Di jalan, Ra'ia bertanya apa yang akan dia lakukan sekarang. Dao menjawab bahwa energinya sangat terbatas, jadi dia harus menggunakannya dengan sangat hati-hati, atau dia akan layu lagi. Dia melanjutkan dengan memberitahu Ra'ia beberapa informasi tentang dunia mereka. Menurut sistem, ada iblis di dunia ini, dan sumber energi mereka adalah energi spiritual. Tidak ada yang lain. Karena ada iblis di dunia ini, pasti ada juga pejuang biasa, sekte berbeda, dan ahli seni bela diri. Di akhir penjelasannya, dia berkata bahwa dia harus sangat berhati-hati karena jika monster-monster itu menyerangnya saat dia di luar penghalang, dia akan mati. Ra'ia berkata padanya untuk tidak khawatir karena dia lupa satu hal penting. Dia bisa memberinya sejumlah besar energi spiritual untuk melindungi dirinya. Dao menjawab bahwa dia tidak ingin bergantung padanya dan sistem untuk segalanya. Jadi dia harus mencoba meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Meskipun dia mati dalam kehidupan sebelumnya karena tidak memiliki rencana perlindungan, dia sekarang telah belajar pelajaran dan tidak akan membiarkan siapapun membunuhnya dalam hidup ini. Dia berkata bahwa dia akan mengandalkan perkembangan ilmiah untuk keselamatannya dan akan mencoba menguasainya di masa depan. Dalam kehidupan sebelumnya, dia menggunakan robot dan kecerdasan buatan untuk bekerja bersama manusia agar dapat mencapai kecepatan produksi tertinggi. Seiring waktu, dia dapat meningkatkan sistem perkembangan ilmiah yang dia ciptakan hingga mencapai tingkat kelima. Tahap pertama disebut rencana 5 hari meskipun bisa memakan waktu lebih sedikit. Dia melanjutkan bahwa hal-hal yang akan dia bangun dan buat dalam waktu dekat pasti akan membuatnya tidak perlu mengeluarkan banyak usaha, sehingga dia dapat menghemat energi spiritualnya. Dia bertanya kepada Ra'ia apakah dia tahu tempat yang aman untuk tinggal. Tetapi saat itu dia memperhatikan bahwa Ra'ia hampir meledak karena dia tidak mengerti apa yang dikatakannya. Setelah tenang, dia berkata bahwa dia tidak mengerti apapun. Tetapi dia akan mengikuti perintahnya dengan sempurna dan membantu dia. Sementara itu, Dao bertanya kepada sistem apakah dia memiliki sistem perdagangan. Tetapi sistem menjelaskan bahwa dia tidak memiliki apapun seperti itu. Sistem menjelaskan bahwa Dao dapat membuat apapun yang dia inginkan menggunakan ingatannya, asalkan dia memiliki bahan-bahan yang diperlukan untuk membuatnya. Untuk mengumpulkan berbagai sumber daya dalam penyimpanan, dia hanya perlu menyentuhnya dan menyerapnya. Tapi lebih baik menghindari menyerap makhluk hidup, karena itu dilarang di dunia mereka. Jika dia menyerap makhluk hidup, dia akan masuk ke jalur iblis dan semua praktisi seni bela diri yang benar akan menentangnya. Tanda-tanda penyimpangan mulai muncul di wajah Dao yang berkata bahwa dia merasa ingin menjadi musuh semua praktisi seni bela diri yang benar. Sistem menjelaskan bahwa ada masalah lain. Dia akan menghadapi ujian surgawi yang berat jika mencoba memilih jalur iblis dalam keadaan tubuhnya yang lemah saat ini. Dia pasti akan mati. Tapi tertulis di bawah dengan huruf kecil bahwa dia tidak akan menghadapi ujian jika dia menjadi pemimpin iblis. Namun, sistem segera menyembunyikan tulisan itu sehingga dia tidak sempat melihatnya. Meskipun demikian, dia memutuskan untuk fokus pada rencana perkembangan ilmiah dan mengatakan kepada Ra'ia bahwa dia akan membutuhkan bantuannya untuk melaksanakan rencana itu sebelum waktunya habis di luar penghalang. Hal pertama yang dia inginkan adalah dia menebang beberapa pohon karena dia ingin membangun sebuah pondok kecil di area mereka berada. Ra'ia mulai menggunakan salah satu mantranya, terlihat sangat kuat sehingga Dao mulai berteriak padanya dan mencoba menghentikannya. Dia menjelaskan bahwa mantra terakhirnya menghancurkan hutan. Jadi dia berharap dia bisa menggunakan mantra yang lebih lemah. Ra'ia menjawab bahwa mantra penggalian adalah yang paling lemah yang dia miliki. Dao akhirnya mengizinkannya menggunakan mantranya, yang menghancurkan pohon-pohon meskipun dia mencoba memintanya untuk melunakkan kekuatannya. Sementara itu,
Kita melihat seorang wanita mandi dan bernyanyi di tengah laut, tidak peduli dengan apapun di sekitarnya. Namun, dia ketakutan ketika mendengar ledakan keras dan melihat apa yang terjadi. Dia memperhatikan bahwa ada ledakan besar dekat tempatnya,